Coba di-mention ke si Brian May itu, dia pasti punya sosmed kan. Siapa tahu dia mau kolaborasi untuk jamming ya. Jamming ya. Halo, apa kabar? Saya hari ini Tuhan berikan rezeki sudah di Kota Bandung ya. Dalam suasana yang masih pandemi COVID-19 ini, alhamdulillah saya justru diberi kesempatan untuk ketemu orang hebat yang sehari-harinya pasti punya PR banyak di situasi seperti sekarang ini. Bagaimana tetap membangun pariwisata, industri kreatif di Kota Bandung atau bahkan di Provinsi Jawa Barat. Mudah? Pastinya enggak. Karena memang hari-hari ini, bulan-bulan ini, pandemi COVID-19 terus saja masih menemani kita. Tapi mudah-mudahan dengan kolaborasi, ya, dengan kerjasama, insya Allah semua yang kita rencanakan bisa terwujud. Hari ini saya alhamdulillah sudah bertemu dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Aduh, bahagia sekali. Siapa dia? Ini dia. Namanya Ibu Kenny Dewi Kaniasari Esos MA. Esosnya sama saya. Cuma saya belum MA. Alhamdulillah. Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang Iwan. Apa kabar? Alhamdulillah. Aduh, Sehat. saya ketemu Ibu nih baru sekian menit, tapi itu apa ya? Membuat saya ternyata pegawai negeri itu keren. Aduh, iya, coba lihat style rambutnya ya. Frame kacamatanya. Coba kamera sekarang. Mau tahu nggak nih yang lebih keren nih? Nih, sepatunya. Sok lihat tuh. Mending ngebut. Warnanya hitam kinclong. Dan sepertinya memang yang nggak apa-apa dong gitu ya Ibu ya. Iyalah. Harus Jangan, modis dong. harus modis, jangan karena ASN ya apa seadanya, enggak ya. Dan ASN itu kan garda terdepan negeri ini, jadi saya pikir penampilan juga perlu, tidak harus mahal, tidak harus mewah, tapi proporsional, kemudian keren dan enak dilihat, ya. Plus wangi, Bu. Oh iyalah, penampilan juga ya itu. Penampilan juga, gimana di tengah pandemi COVID-19 ini yang masih WFH 50-50 gitu, apa yang terfikir hari ini dengan Ibu terhadap pandemi COVID dikaitkan dengan posisi Ibu sekarang? Ya, kalau posisi saya sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, ya, tentu saya concern untuk binaan-binaan saya ya dan mitra-mitra saya, yaitu dari industri pariwisata, teman-teman seniman, budayawan, para pelaku dan komunitas ekonomi kreatif, itu ya. Jadi multi stakeholders nih sebetulnya disebut PAR ini ya. Hampir mungkin sebagian besar nih anak-anak muda Kota Bandung ini memenuhi 60% sebetulnya ya dari 60%? Seluruh populasi Kota Bandung. Di mana anak muda ini banyak bergerak di bidang-bidang yang tadi saya sebutkan ya, terutama ekonomi kreatif, seni budaya, seperti itu. Nah, dampak pandeminya sendiri ini cukup terasa, sangat terasa malah ya, terutama kalau dilihat dari sektor pariwisata, itu yang paling kena pukulan itu hampir 80% mungkin ya, turun itu perhotelan dan juga travel. Perhotelan dan travel. Ya, karena kan bepergian gitu ya, sedangkan kan sekarang dibatasi ya. Dan apalagi Bandung salah satu destinasi favorit ya. Ya, gitu kan. Nah, itu sempat jatuh sampai 80-an% Wow, 80%? Iya, jadi pada saat sebelum COVID, okupansi hotel tuh biasanya per tahunnya itu rata-rata 80 sampai 90%-an. Nah, pada saat terjadi COVID itu bahkan sampai 5% itu pernah okupansi itu untuk di hotel-hotel, karena orang mungkin jarang bepergian juga ya pada saat itu. Kemudian ada kan adaptasi kebiasaan baru tuh ya, jadi kita lakukan relaksasi untuk pariwisata, kemudian juga ekonomi kreatif, itu agak-agak menggeliat lah, itu mungkin di bulan-bulan Agustus, Septemberan tahun kemarin ya. Itu sempat naik lah okupansi itu sampai ke 40-an%. Alhamdulillah.
Nah, tapi sempat juga tuh di akhir-akhir tahun Bandung itu sempat masuk ke zona merah juga kan. Itu sempat jatuh lagi sampai hanya ke 10-20% gitu ya. Sampai yang terakhir nih keluar peraturan wali kota mengenai PSBB yang lebih proporsional, itu ya, kita adakan relaksasi untuk kapasitas-kapasitas yang tadinya hanya 30% karena kemarin zona merah ya. Sekarang ini kita tambah 50% karena mungkin perkembangan seminggu terakhir ini Bandung udah mulai membaik ya untuk pandeminya. Jadi ini fluktuatif sih angka-angka epidemiologinya ya. Tapi kita sih langsung sesuaikan dengan peraturan wali kota yang keluar setiap 2 minggu sekali kita revisi kan. Karena bicara COVID ini kita bicara untuk menyeimbangkan antara kubu kesehatan dan juga ekonomi. Ya. Nggak boleh juga sampai misalnya ekonomi jatuh atau kesehatan juga turun gitu kan. Tapi harus coba seimbang, balance itu. Jadi rem dan gasnya gitu ya, biar diatur lah, seperti itu. Dan alhamdulillah sih Bandung selama ini aturan-aturannya fleksibel ya, tidak terlalu kaku lah. Ya itu tadi untuk mencapai keseimbangan yang kita harapkan antara kesehatan dan ekonominya. Mana yang paling terpukul Ibu? Walaupun memang semuanya sekarang dampaknya kena, mana sih yang paling terpukul? Tadi apakah hotel, kemudian kuliner, tempat pariwisata, tempat wisata, itu menurut Ibu mana yang paling ya kalau bisa dibilang sangat jatuh gitu? Ya, sebetulnya hampir semua ya. Hampir semua. Teman-teman kita juga seniman gitu ya, saya sangat prihatin ya karena untuk kegiatan-kegiatan sosial budaya juga ini kan sementara ini kan dibatasi ya, atau bahkan ditutup sementara. Yang bikin mungkin teman-teman seniman kita ini sangat tersiksa lah ya, karena itu tadi mereka tidak bisa mengekspresikan hasil karya mereka. Mungkin ya kan jiwa senimannya itu mungkin tidak bisa terekspresikan karena biasa ditonton orang banyak gitu ya. Karena ruang-ruang publik juga ditutup gitu kan. Nah, makanya salah satu solusinya dinas melakukan refocusing kegiatan yang tadinya kita sering melakukan acara di ruang publik. Kita coba refocusing, kita lebih ke digitalisasi ya, virtual, online atau daring seperti itu ya. Jadi kita ada virtual event. Dan sekarang hibrid ya, kita lebih ke hibrid juga gitu ya, supaya untuk memuaskan atau untuk tempat penyaluran tadi ekspresi dari kreativitas para pekerja seni ya. Jadi pekerja-pekerja seni ini atau teman-teman seniman ini selain itu juga ya terpukul juga untuk ekonominya ya. Yang kita lakukan juga alhamdulillah lah dari teman-teman kita sendiri yang ada di dinas, kita sempat patungan ya. Oh ya? Iya, kita semua patungan. Keren. Gimana caranya Bu? Sebentar, tunggu. Gimana caranya para dinas-dinas ini patungan? Ini baru keren ya. Ibu terusin bahwa dampak itu ke semua sektor. Dan Ibu sebagai kepala dinas, kalau boleh saya sebut mungkin menginisiasi bagaimana cara patungan teman-teman di sini untuk mereka. Gimana sih Bu? Ceritain dong. Ya itu karena kita sangat empati dan prihatin ya. Setuju. Pada saat awal-awal COVID itu luar biasa dampaknya karena kita sempat PSBB kan pada saat itu ya. Jadi mobilitas baik itu secara ekonomi, sosial itu sangat dibatasi. Dan itu dampaknya terhadap ekonomi kepada binaan-binaan kami ini, terutama seniman-seniman ya. Seniman-seniman ini luar biasa. Sampai ada yang pernah japri ke saya. Oh ya? Salah seorang seniman gitu. Dia memperlihatkan video dia sedang mencari ikan di sawah coba untuk lauk pauk makan keluarganya. Sampai sebegitunya ya, kita sangat terenyuh. Akhirnya kami inisiasi, yuk kita patungan deh. Satu dinas ini gitu ya, kita beli beras, beli sembako. Oh, berupa barang gitu ya? Ya kita ini bagi-bagi tuh waktu itu ke beberapa seniman ya, seperti itu. Dan juga kita berkolaborasi dengan beberapa komunitas. Pada saat itu ada komunitas dari komunitas Tionghoa dan lain sebagainya, itu juga memberikan
bantuan-bantuan untuk sembako ya, kebanyakan sih sembako ya pada saat itu. Nah kemudian juga kita juga berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, kemudian pemerintah pusat, Kemenparekraf, dan alhamdulillah juga ada bantuan-bantuan hibah terakhir ini di akhir tahun 2020 itu ke beberapa hotel dan restoran ya. Itu ada hibah cukup besar juga gitu ya dengan syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh Kemenparekraf. Nah itu ada sekitar 129 total hotel dan restoran itu mendapatkan hibah di Kota Bandung ini. Wah, gitu. Keren, tapi itu keren. sebetulnya masih sebagian kecil karena hotel dan restoran di Bandung ini banyak sekali. Banyak banget. Banyak banget. Gitu makanya Pak Wali Kota di awal atau akhir Januari kemarin menyampaikan surat ke Pak Menteri kita ya yang baru. Ya harapannya sih supaya program hibah ini terus berlanjut untuk tahun sekarang dan tahun yang akan datang lah ya. Semoga ya Bu. Sampai mungkin nanti sudah pulih kembali lah ekonominya gitu. Bayangan Ibu sampai kapan bisa pulih? Oh saya sih bukan peramal. Enggak, bayangan Ibu aja gitu kan. Jadi, kan kita kan kadang-kadang punya intuisi gitu ya. Kalau saya sih melihatnya gini, semakin kita disiplin ya untuk protokol kesehatan, mungkin itu bisa menjadikan percepatan untuk COVID ini segera berlalu. Ditambah juga kedisiplinan kita ya. Plus satu ini kan program vaksin ini udah mulai juga ya. Mudah-mudahan dengan program vaksin ini COVID itu cepat berlalu. Dan yang terakhir kita lakukan, kita mendata mitra-mitra kita dan binaan-binaan kita untuk mereka itu sebagai penerima vaksin juga. Jadi selain hibah, untuk penerima vaksin, ya kita koordinasi juga dengan Dinas Kesehatan nih. Kemarin kita sudah sebarkan Google Form ke teman-teman binaan kita untuk diisi sebagai salah satu calon penerima vaksin. Wah, jadi usaha itu, ikhtiar itu terus saja harus dilakuin ya Bu? Iya, terus. Di tengah, saya yakin WFH ataupun tidak WFH, ya Ibu pasti udah warawiri terus lah. Saya nggak pernah WFH makanya loh. Terus-terusan aja di kantor. Sabtu Minggu juga saya nggak ada libur. Keren. Karena ya justru Sabtu Minggu pariwisata memang tuh lagi rame-ramenya. Ya apalagi tambahan sekarang kita lakukan monitoring ke beberapa tempat. Karena gini, di peraturan wali kota ya itu masih ada pembatasan. Misalnya jam operasional nih. Kan dulu ini untuk salah satu contoh lah, tempat hiburan itu bisa sampai jam 3 dini hari itu bukanya. Dulu. Sebelum COVID. Ya. Pada saat COVID ini berubah-ubah kan. Nah yang terakhir di peraturan wali kota yang paling akhir, jam operasional itu sampai jam 9 malam. Ya. Nah ini tentunya kita harus menegakkan perwal tersebut. Betul. Kita monitor kedisiplinan para pengusahanya nih. Sejauh ini mereka? Ada beberapa yang masih nakal lah. Ada beberapa yang masih nakal. Maksudnya ya kita tutup lebih dini itu ya supaya untuk menghindari banyaknya kerumunan sebetulnya gitu ya. Supaya COVID itu tidak tersebar dan kalau misalnya banyak kerumunan kan nanti baru lama lagi ya kan. Dan Ibu yang tadi Ibu bilang bahwa memang sekarang tugas kita harus lahir dari diri kita masing-masing ya kan. Keluarga, kelompok di sekitarnya. Karena itu yang saya pikir bisa meminimalis perkembangan virusnya kan Bu ya. Gitu. Karena kalau enggak pemerintah segimanapun kampanyenya atau sosialisasinya kalau tidak balik ke kita sendiri kan agak sulit. Iya, edukasi sih yang paling penting, mengedukasi masyarakat ya. Karena penanganan COVID ini tidak bisa dilakukan sendirian. Harus kita semua ya. Betul. Bersama kita bisa. Bersama kita bisa. Seperti jargon zaman dulu itu saya dengar. Oke, Ibu. Apa yang Ibu lakukan? Saya dengar dinas ini sudah membuat platform-platform digital untuk sosialisasi atau apapun namanya itu apa aja Ibu yang sudah Ibu bikin? Oh banyak ya, terutama sosial media ya kita ada Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, websitenya juga gitu ya bisa dilihat bisa di follow dan itu apresiasinya sampai 7 juta. Wah keren. Sampai ya segitu gitu ya misalnya di YouTube channel kita ada namanya This is Bandung. Itu ada beberapa program lucu-lucuan juga ya, termasuk Tanya Bu Kadi. Saya banyak
menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat gitu ya dengan gaya yang lebih santai lah seperti itu. Terus kita juga ada platform untuk teman-teman seniman ya, Disbudpar playlist ya, itu contohnya seperti itu. Nanti kita ada, kalau nggak salah kemarin itu ada seniman dari musisi jazz mau perform. Bandung Philharmonic Orchestra itu pernah juga tuh perform ya. Kita punya orkestra loh, Kota Bandung. Keren. Saya lihat di depan tadi, wah ini berapa kali Bandung Film, wah saya senang banget nih kalau udah kayak gini-gini. Iya. Nanti saya diundang loh Bu. Ya boleh. Terus ya banyak lah sebetulnya, nanti tinggal follow aja sih. Iya. IG-nya namanya apa biar mungkin sahabatnya Disbudpar.bdg. Disbudpar.bdg itu IG dari Disbudpar Bandung. Iya. Oke, YouTube channelnya tadi This is Bandung. This is Bandung. Keren. Kekinian ya. Ya, kekinian seperti itu. Jadi, nah kita pun dinas dibantu oleh anak-anak muda loh. Ya, jadi operator-operator sosmednya, pengisi konten dan lain sebagainya ini anak-anak muda. Jadi kita open recruitment. Open recruitment untuk anak-anak muda kreatif di Kota Bandung khususnya untuk membantu kami dan responnya luar biasa pasti luar dong. biasa. Dan ruang itu memang mesti dibuka kan Bu? Iya, ya kan? Ruang itu memang supaya anak-anak muda Bandung itu ngelihat, maaf ya Punte, ngelihat ASN tuh nggak yang jadi ada jarak gitu. Iya. Oh ternyata bisa kekinian juga kan? Sekarang gitu. kita mingle. Dan memang blending itu penting kan, kolaborasi di hari-hari seperti ini kan penting gitu. Apalagi anak muda kan cara berpikirnya biasanya on beyond Bu, yang nggak difikirkan mereka udah mikirin duluan gitu. Ya sekarang tuh di dinas itu banyak anak-anak muda justru. Anak muda, rekrutmen dari beberapa yang kita butuhkan lah ya. Dan tidak hanya di Disbudpar saja, tapi beberapa dinas yang lain juga ada tuh. Jadi Pemkot Bandung ini khususnya ya di Kota Bandung ini sudah berubah. Pemerintahnya sudah lebih dekat lagi dengan warga masyarakatnya. Lebih terbuka. Ibu, kalau dalam dunia fashion gimana sekarang di pandemi ini di Bandung? Nah, kalau untuk fashion ya sama ya, jadi kita lebih banyak virtual ya. Terakhir kita bekerja sama dengan Kemenparekraf justru. Jadi ada 3 kota yang diminta untuk memberikan satu pertunjukan fashion. Bandung, Denpasar, satu lagi kalau nggak salah Semarang ya, kalau nggak salah. Itu sekitar akhir tahun kemarin kita adakan satu virtual fashion show. Gitu. Keren. Jadi tetaplah intinya sih kita terus berkreasi dan produktif ya. Untuk tahun sekarang aja kalender event kita sudah kita launching loh. Jauh-jauh hari sebelum sekitar bulan Oktober 2020 sudah ada tuh ya. Kita sudah launching untuk 2021. Cuman ya kegiatannya yang tadinya pada saat normal sebelum COVID itu biasanya 100-an lebih gitu ya. Ya sekarang sih mungkin baru setengahnya lah. Karena ya melihat mungkin situasi juga, dan memang kalau untuk pariwisata itu banyaknya kan justru mendatangkan kerumunan ya. Sekarang belum bisa. Iya, orang mungkin belum terbiasa lah ya, belum terbiasa untuk melaksanakan kegiatan hibrid atau apa ya. Atau seperti drive-in nih, kita ada waktu kemarin drive-in. Antusias masyarakat. Wah, luar biasa. Luar biasa gitu. Seperti nggak ada pandemi ya kadang-kadang. Iya, emang. Ibu. Nah, satu hal yang sekarang saya coba lihat setengah viral nih Bu, gitu ya. Dan memang ini satu komunitas yang sudah lama juga. Mungkin bisa kita bilang salah satu ikon, yaitu Saung Mang Ujo gitu. Yang konon kabarnya katanya hampir mau tutup. Saya mau tabayun nih ke Ibu gitu. Gimana yang ceritanya gimana ini gitu. Ya, sebetulnya sebelum viral di sosial media dan media mainstream, kita tuh, saya dengan Kang Opik Ujo sudah telepon-teleponan gitu ya. Ya, saya sudah berkomunikasi lah dengan Kang Opik ini. Nah, upaya kita sudah melayangkan surat sebetulnya ke Kemenparekraf juga, dan alhamdulillah sudah mulai ada tanggapan baik itu dari Kemenparekraf maupun dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi sudah ada beberapa tim advance-nya yang sudah datang ke Saung Ujo gitu, dan mudah-mudahan sih bisa diselamatkan lah ya. Nah, namun sebetulnya bukan Saung Ujo aja sih,
banyak juga banyak yang lain. lainnya juga sebetulnya ya. Iya, iya. Seniman-seniman, para pekerjanya dan lain sebagainya itu banyak juga Dan yang juga harus diperhatikan ya Ibu iya. ya. Kan ini Saung Ujo ini termasuk juga objek wisata Betul, sebetulnya ya. betul. Nah, objek-objek wisata di Kota Bandung ini banyak juga yang Banyak terdampak. juga. Iya, iya. Sebagai salah satu contoh nih, Taman Lalu Lintas. Oh ya. iya, itu legend juga kan? Iya, itu legend juga dan itu udah 1 tahun bahkan itu tutup. Wah. Ya, tutup sama sekali gitu ya. Terus ada beberapa juga lah ya, museum itu juga ya, belum buka. Seperti itu banyak objek-objek wisata yang belum buka, tidak hanya Saung Ujo saja. Iya, iya. Nah, hanya pada saat saya berkomunikasi dengan Kang Opik Ujo, saya sampaikan bahwa memang sudah saatnya kita harus melakukan perubahan. Iya. Salah satunya itu dengan menggunakan teknologi juga gitu kan. Ya karena selama ini mungkin paradigma dari Saung Ujo ini lebih ke mendatangkan massa. Ya. Nah, saya sampaikan saran seperti itu. Jadi virtual event coba lakukan. Justru dengan menggunakan teknologi tidak ada batasan tempat, ruang dan waktu. Iya. Saya sampaikan juga ke Kang Opik ini. Saya dengarkan pernah mendengar di satu acara mereka sudah bisa memainkan lagu Queen ya. Wah. Bohemian Rhapsody. Iya. Piano saja udah susah gitu kan. Iya. Ini pakai apalagi angklung gitu. Nah, saya sampaikan ke Opik, ini memang ide gila mungkin kata saya. Coba dimention ke si Brian May itu, dia pasti punya sosmed kan. Siapa tahu dia mau kolaborasi untuk ini kan, untuk jamming ya. Berkolaborasi, bermain musik bareng. Iya. Karena angklung ini kan satu keunikan ya untuk orang barat ya. Betul. Siapa tahu Kang Opik, saya bilang, nah, itu bisa melakukan konser charity show dan lain sebagainya, atau mungkin dengan musisi-musisi yang lain di Indonesia ataupun di luar negeri. Justru dengan menggunakan teknologi itu lebih itu tadi lebih beyond sesuatu. Ya. Iya, lebih beyond ya. Iya, lebih beyond gitu. Gimana kalau kita wujudin konsernya, Bu? Ayo, saya yang bikin. Saya sih seneng banget. Nanti Ibu support ya. Itu kan keren. Nah, saya pernah lihat juga contoh ya. Saya kan orangnya seneng musik juga sebetulnya. Wah. Berarti saya bikinin lagu Ibu ntar. Jadi contoh kemarin tuh yang frontman-nya Coldplay ya, si Chris Martin. Iya. Jadi dia nyanyi diiringi musiknya itu 2 anak remaja ya dari Argentina, main gitar dan biola. Iya. Dia nyanyinya di Inggris, yang main itu di Argentina. Kan seperti itu. Ini saatnya seniman-seniman, musisi-musisi di Kota Bandung khususnya keluar dari dong, gitu. Kebiasaan lama. Iya, dan bukan out of the box lagi ya. Iya. Kotaknya harus dibuang malah. Luar Beyond biasa. the box gitu. Beyond the box gitu ya. Iya, jadi seperti itu. Itu bukan hal yang mustahil zaman sekarang, apalagi dibantu dengan teknologi informasi tadi ya. Seperti itu gitu. Jadi saya motivasi Artinya perhatian Ibu kepada siapapun, termasuk Saung Ujo pun juga ada ya gitu ya. Tinggal bagaimana kolaborasi ini harus diwujudkan ya. Termasuk pengemasannya. Termasuk packaging dan pengemasannya. Nah, pengemasannya ini bisa kolaborasi dengan teman-teman dari subsektor ekonomi kreatif lainnya yang berlimpah di Kota Bandung ini. Jadi kan subsektor ekonomi kreatif kan ada aplikasi, ada yang pinter video mapping lah, kemudian yang pinter games dan lain sebagainya, kan itu banyak di Kota Bandung nih. Betul. Jadi bisa. Tinggal mau apa enggak kita kolaborasi. Harusnya sih mau. Itu. Ya. Bukan masalah bisa apa enggak bisa, tapi mau apa enggak mau. Aduh, seru banget. Terakhir aja Ibu, boleh sampein buat seluruh pekerja seni, hotel, kuliner, fashion, apapun yang Ibu merasa bahwa kita harus bantu, apa yang Ibu mau sampaikan ke mereka di hari ini. Mudah-mudahan walaupun ini pandemi belum tahu sampai kapan gitu, tapi kalau kita ikhtiar dengan doa, insya Allah kan pasti ada jalan keluar. Punten Ibu, mungkin ada pesan-pesan dari Ibu. Ya, untuk teman-teman semua, mitra-mitra dan juga binaan dari pemerintah Kota Bandung, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, kami dari pemerintah tentunya akan terus memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan terutama di masa pandemi COVID ini. Kita sama-sama bersabar ya. Bersabar, juga disiplinnya terus ditingkatkan. Kemudian untuk protokol kesehatannya khususnya ya, itu harus ditegakkan juga.
dengan 5M-nya gitu ya, itu harus kita turuti dulu gitu ya. Sementara ini jangan sampai apabila ada pelanggaran-pelanggaran kan itu bikin kita susah juga nantinya. Yeah. Nah, yang pasti kita terus berupaya ya dari pemerintah ini, tapi pemerintah juga tidak bisa bekerja sendiri. Betul. Harus didukung juga oleh masyarakatnya ya. Jadi kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat juga harus terus dilanjut supaya COVID-19 ini di Kota Bandung segera berakhir. Amin. Dan juga di Indonesia dan seluruh dunia. Amin. Ya Tuhan. Ibu terima kasih banget. Sama-sama. Ibu Kenny yang keren luar biasa. Saya dari tadi ngeliatin kacamatanya aja. Habis ini saya mau ngeliat beli di mana frame-nya. Karena keren. Ibu terima kasih. Iya. Hatur nuhun, semoga kerja Ibu yang ikhlas ini menjadi pekerjaan yang tuntas dan Bandung tetap menjadi kota kreatif, dan saya tahu itu dari dulu. Bahkan penyanyi-penyanyi yang bukan orang Bandung, Ruth Sahanaya, Andrea Nusa lahirnya dari Bandung gitu. Iya. Jadi saya tahu itu, dan mudah-mudahan walaupun pandemi Covid masih ada, saya yakin dengan kreativitas anak-anak Bandung, supporting dari Ibu juga tetap kreatif juga. Ya, amin. Mudah-mudahan kita juga bisa wujudkan beberapa event seperti tadi Saung Ujo dan lain-lain dalam konteks yang berbeda gitu, on beyond tadi gitu. Ibu terima kasih sahabat Asmai Media telah menyaksikan Talk to Me. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.